Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara kereta cepat, Indonesia jadi kiamat? Ini pertanyaan kita semua. Cina tekan Indonesia bayar utang dari APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Menko Marves Luhut Panjaitan mengatakan bahwa Cina kekeh minta APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Meski begitu, Luhut mengaku belum menyetujui tuntutan Cina itu. Karena itu akan makan proses dan prosedur panjang. Cina sedang mikir-mikir soal itu, kata Luhut. Cina mau menurunkan bunga dari 4% menjadi 3,4%. Dalam hitungan Luhut, itu masih terlalu tinggi. Pemerintah maunya 2%. Tapi Luhut mengatakan bunga itu aman saja. We are doing okay, walaupun nggak oke-oke amat, dalihnya. Luhut kemudian menyampaikan kepada Cina bahwa ada rekomendasi untuk hal itu, yaitu melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Sahabat kalian, apa yang dikatakan oleh Pak Menko ini menunjukkan kondisi Indonesia sedang dalam tekanan hutang atau bunga utang itu sendiri. Luhut mengatakan bahwa bunga 3,4% itu terlalu tinggi. Meskipun dia mengatakan itu bisa dibayar oleh Indonesia, tapi dia berharap masih bisa ditekan lagi menjadi 2%. Itu berarti proyek kereta cepat lebih mendatangkan tekanan daripada keuntungan. Dan publik menangkap bahwa upaya dari Bapak Luhut tidak betul-betul membawa hasil. Dan tentu saja ini akan menjadi sebuah beban bagi negara jika benar pada akhirnya nanti utang itu harus dibayar melalui APBN. Sahabat kalian, padahal dulu ini banyak diberitakan juga oleh media, screenshot-screenshotnya muncul di Twitter. Jepang menawarkan bunga utang 0,1%, tapi malah ambil Cina yang jauh lebih tinggi, sekarang 3,4%. Maka selesailah sudah, utang tetap utang. Koran Tempo menulis di Twitter, lengkap sudah kesulitan yang kita hadapi akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sudahlah terbebani biaya tinggi, kita bakal menanggung utang besar. Atas cuitan itu Said Didu berkomentar, harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa bisa sampai seperti itu? Belum lagi nanti pengelolaan kereta cepat akan benar-benar jatuh ke Indonesia setelah 80 tahun pengelolaan. Itu yang ramai kita lihat di media sosial. Tetapi apakah itu benar? Yang jelas angka bunga utang saja itu sudah berat, tambah lagi Indonesia kalau betul harus nunggu 80 tahun, itu lebih berat lagi. Sahabat sekalian, ini pelajaran bahwa mengelola negara harus benar-benar dipertimbangkan segala sisinya. Jangan ada orientasi yang salah, seperti untuk pencitraan dan kepentingan-kepentingan sesaat. Kasus ini benar-benar bisa jadi pelajaran. Kedua, mestinya pemerintah sejak awal melibatkan pihak kompeten dan jauhkan proyek dari orang-orang yang suka menjadi tikus pembangunan. Pihak kompeten inilah nanti yang bisa menghitung dan bertanggung jawab secara saintifik tentang bagaimana proyek jangka panjang itu dikelola, pada akhirnya bisa mendatangkan keuntungan dan menjadi warisan kebijakan kepemimpinan presiden. Tetapi waktu sudah berlalu, tak mungkin diputar, semua masalah harus kita jawab. Ketiga, memberi legasi dalam kepemimpinan secara politik maupun kebijakan tidak harus selalu berupa infrastruktur, tetapi juga bisa suprastruktur, seperti bagaimana menghadirkan dan menegakkan keadilan
kedamaian, dan kebahagiaan bagi rakyat. Sekarang, apa yang terjadi? Sudahlah rakyat tidak bahagia, negara ditekan hutang, pemerintah pun puyeng mikirin banyak permasalahan di internalnya sendiri. Belum lagi masih ada keinginan yang kadang tidak perlu untuk terus memelihara ketidakjujuran. Semoga dari kasus ini semua bisa sadar diri untuk negara Republik Indonesia yang lebih baik. Jauhkan ego, bicaralah dengan jujur karena bangsa dan negara ini milik kita bersama. Jangan hanya karena diberi sedikit amanah berkuasa, lalu kita berpikir jalan semena-mena telah terbuka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.